Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rusman dengan NIM H07123368. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menggunakan Tableau dengan menggunakan filtering, sorting, hierarchy, grouping, district date, dual axis, dan scatter plot. Nah, kali ini saya mempunyai data cost. Data ini saya buat sendiri, jadi khusus untuk bahan pembelajaran saja. Jadi mari kita mulai. Pertama kita itu melakukan filtering. Jadi di sini saya mempunyai sebuah soal di mana kita disuruh untuk mengaplikan kos yang berada di Kota Makassar dengan harga di bawah 2 juta. Jadi pertama kita ambil nama kosnya, terus harga kos. Setelah itu kita lakukan filtering. Pertama kita filter nama kos, pertama kita filter lokasi, karena di soal itu meminta kos yang berada di Kota Makassar, jadi kita ambil Kota Makassarnya saja. Setelah itu dia minta harga yang di bawah 20 juta, jadi kita filter harga, kita jumlahkan, kita pakai ini advanced, jadi dia ambil harga yang di bawahnya 2 juta. Nah, ini daftar-daftar nama kos yang berada di Kota Makassar dengan harga di bawah 2 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, itu sorting. Nah, di sorting kali ini kita diminta untuk menampilkan nama-nama kos dengan harga tertinggi yang berada di Kota Palopo. Pertama kita masukkan nama kosnya di kolom, terus harga kos. Setelah itu kita filter untuk lokasinya. Nah, kita pilih di sini Palopo. Nah, karena di soal minta harga tertinggi, jadi kita sorting harga tertinggi pada Palopo. Kita pilih nama kosnya, terus kita pilih sort. Di sini ada dua, ascending dan descending. Ascending ini itu artinya harga yang paling rendah. Descending ini yang paling tinggi, jadi kita pilih yang tinggi. Nah, bisa juga menggunakan fitur yang ada di sini. Ini source descending. Nah, selanjutnya kita hierarki. Nah, di soal diminta itu tampilkan kos, lokasi, dan harga yang tahun listingnya pada bulan Juli. Nah, pertama itu kita buat dulu hierarkinya. Pertama ada nama kos, kita pilih hierarki, create hierarki, kita ketik hierarki. Nah, terus kita masukkan lokasi. Lokasi, pilih hierarki, add to hierarki, terus harga. Oke, di sini sudah. Jadi kita pilih hierarki, kita masukkan ke dalam columns, kita klik di sini tambah. Nah, dia akan muncul lokasi kosnya ada di mana. Setelah itu di soal dia minta harga yang ada di tahun 2020.
3. Tadi kita masukkan harga terlebih dahulu pada kolom, pada row. Selanjutnya itu kita pilih tanggal. Nah, karena di sini dia minta bulan Juli, jadi kita pilih month dan year, bulan dan tahun. Kita ketik Juli 2023. Nah, kita klik di sini, terus oke. Nah, inilah nama-nama harga kos dengan tanggal, standing, dan lokasi yang ada pada Juli 2023. Selanjutnya grouping. Nah, di grouping ini dia meminta kita untuk tampilkan harga kos berdasarkan grupnya. Pertama kita klik nama kos, terus create group. Nah, nama kos berdasarkan grupnya. Di sini salah ya, di sini kita sebenarnya kita tampilkan harga kos berdasarkan lokasi. Tampilkan harga kos berdasarkan lokasi grupnya. Nah, pertama kita pilih lokasi, terus create group. Nah, di sini ada nama-nama lokasi. Kita pilih saja, semisal Maros, Makassar, dan Goa. Kita grup itu dia bagian Sulawesi atas. Sulsel bagian atas. Nah, sedangkan Palopo dan Parepare dia masuk di Sulsel bagian bawah. Nah, terus kita masuk ke columns. Nah, karena di sini dia minta harga, jadi kita masukkan harganya. Nah, jadi harga, nah itu ini. Selanjutnya kita masuk ke district date. Di sini district date itu kita diminta untuk menampilkan jumlah kos yang di listing pada bulan Mei, Juli, dan Juni. Jumlah kos yang berdasarkan, jadi kita masuk ke ID, kita masuk ke kolom row, terus kita pilih mana count. Nah, terus kita masuk ke tanggal. Nah, karena di tanggal minta bulan Mei, Juni, Juli 2023, jadi kita filter. Nah, di kita ketik 2023, kita pilih Mei, Juni, dan Juli. Nah, hanya ini yang jumlah kos yang ada, yaitu 31 kos. Nah, atau kalau mungkin mau datanya banyak, tinggal hapus, jadi bisa dilihat rentang tanggalnya. Sekarang kita masuk ke dual axis. Nah, di soal ini
dia meminta kita untuk menampilkan sebuah grafik antara jumlah listening dan rata-rata harga pada tahun 2020 sampai 2026. Bagaimana tadi? Jumlah rata-rata dan grafik jumlah kita masukkan ke tanggal listening, terus harga rata-rata di kolom, terus dan ID. Dia akan muncul dua grafik. Terus setelah itu kita klik bagian sini, tengah-tengah ini kita klik kanan, terus motor kita cari dulu, motor keduanya, remote tanda menu mana ya, kita klik pada kolom kedua atau yang berada di harga ini, kita klik di sini, terus dual exit. Nah, ini dia hasilnya. Terus kita filter karena diminta harga per tahun 2020, jadi kita masuk di 2020 tahun years, terus kita cuma select di tahun ini. Nah, ini terus kita masuk ke scatter plot. Nah, di scatter plot ini dia meminta untuk menampilkan sebuah hubungan harga dan kepuasan penghuni kos di kota Makassar pada tahun 2021 sampai 2025. Sorry, di sini salah ya, di sini dari 2025. Nah, lanjut ke scatter plot. Di scatter plot itu kita mencari hubungan harga dan kepuasan penghuni kos yang berada di kota Makassar pada tahun 2021 sampai 2025. Jadi kita masuk ke kita masuk ke ratings, terus harga. Nah, karena di sini dia minta kota Makassar, jadi kita filter di kota Makassar, kasih salah, kita ambil lokasi ya, besar. Nah, tanggalnya juga tahun 2000, terambil tahun 2021. Nah, ini dia. Nah, untuk buat begini, untuk menampilkan scatter plot, kita masuk ke marks ini, terus masuk ke shift.
Nah, dia akan munculkan bulat-bulat begini. Terus nama kos kita label. Nah, terus kalau mau lebih lihat ke dalam lagi, lokasi kita keluar. Nah, mungkin mau untuk lihat semua lokasi, jadi kita edit di sini, ganti ini, jadi lah ini kita sini something location. Salah, sorry. Nah, ini dia. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.